Aku bukanlah Taipan biasa. Bab 6. Ayah dan anak itu sedang merokok di balkon. Sen tua memandang lalu lintas di jalan dan perlahan menghembuskan asap berbentuk cincin. Kalian telah mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini. Jika bisnis kita tidak bangkrut, kita tidak akan tinggal di sini. Baru-baru ini saya menerima pesanan perdagangan luar negeri bersama seorang teman. Ini adalah pesanan sejumlah gelas air dari sebuah pabrik Jepang. Pabrik OM dapat mengirimkan barang minggu depan. Keuntungannya lumayan. Setelah dikurangi biaya, saya seharusnya bisa mendapatkan keuntungan dari 30 gelas. Sambil merokok, Sen Heping berkata, setelah kita mendapatkan uangnya kembali, kita akan pindah ke apartemen 3 kamar tidur yang lebih besar, jadi kamu akan punya kamar untuk menginap saat kamu kembali. Sejak mengalami kebangkrutan agen perjalanannya, rambut Lao Sen menjadi jauh lebih putih, dan dia tampak jauh lebih kurus, bukan lagi pria bersemangat seperti dulu. Namun, ia tetap tidak menyerah pada karirnya dan terus bekerja keras untuk anak-anaknya. Sen Yuan merasakan sakit hati yang menusuk. Sen tua jarang membicarakan pekerjaan dengan keluarganya sejak kecil hingga dewasa, tetapi hari ini ia benar-benar membicarakannya, yang berarti ia berada di bawah tekanan yang besar. Sen Yuan mengetahui sesuatu tentang situasi keluarganya. Mereka sudah berutang lebih dari 1 juta yuan, dan bahkan jika mereka menghasilkan 300.000 yuan, mereka harus menutupi kekurangan itu terlebih dahulu. Selain itu, karena pesanan ini adalah pesanan OM Original Equipment Manufacturer, pembayaran harus dilakukan di muka, sehingga Lao Sen mungkin telah mengambil pinjaman lain. Mengingat Lao Sen sudah hampir berusia 50 tahun dan masih harus menanggung tekanan yang begitu besar, serta harus terus bekerja keras dalam karirnya, Sen Yuan merasa bahwa ia juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Mulai sekarang, tanggung jawab untuk menafkahi keluarga akan menjadi tanggung jawab putra saya. Sen Yuan menepuk bahu Sen tua, nadanya tulus. Sekarang setelah dia memiliki sistem sebagai ayah besarnya, dia juga perlu mempercepat laju penghasilannya untuk mengurangi tekanan pada Sen tua. Saat ini kau harus fokus pada parhaimu. Mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bukanlah hal yang perlu kau khawatirkan untuk saat ini, dan lagi pula, kau memang tidak menghasilkan uang sekarang. Sen tua menggelengkan kepalanya. Sen tua, kau meremehkan mahasiswa zaman sekarang, kata Sen Yuan dengan sedikit ketidakpuasan. Sen tua terdiam sejenak, lalu berkata, sebenarnya, saya tidak memandang rendah mahasiswa. Lalu, siapakah kamu? Silakan masuk dan makan. Desakan Li Hongjuan datang dari dalam, menyela ucapan Sen Yuan. Sen tua mematikan rokoknya, berbalik dan pergi, makan dulu. Sen Yuan berdiri di sana dengan tercengang untuk waktu yang lama sebelum dia menyadari bahwa Sen tua bermaksud meremehkannya. Sen tua, bagaimana bisa kau memperlakukan putramu seperti ini? Setelah makan malam, Sen Yuan naik bus selama lebih dari 10 menit untuk kembali ke sekolah. Dia tidak punya tempat tinggal di rumah, jadi dia harus kembali tinggal di sekolah. Ini benar-benar menyedihkan. Jaraknya hanya 10 menit berkendara dari rumah, tetapi saya harus tinggal di sekolah. Sambil berjalan, Sen Yuan terus memikirkan tugas-tugas konsumsi yang diberikan kepadanya oleh sistem. Tidak pantas untuk berulang kali menghabiskan uang untuk konselor Li Xiao, karena kami hanya guru dan murid, dan dia bukanlah gadis materialistis seperti Zhou Wanting. Jika kita dapat mengatakan bahwa hubungan tersebut dapat berkembang dari hubungan guru-murid menjadi. Namun, dilihat dari situasinya saat ini, jelas akan sulit, belum lagi Li Xiao memiliki adik perempuan yang mengincarnya dengan penuh iri. Sen Yuan merasa bahwa ia harus menjalin hubungan dengan lebih banyak wanita, lebih disukai wanita yang materialistis dan sombong, agar ia memiliki daya beli yang berkelanjutan. Saat Sen Yuan berjalan di jalan sambil memikirkan cara mengembangkan NPC wanita, ponselnya tiba-tiba menerima pesan WeChat dari seseorang bernama Old Huang. Saudara Yuan, kapan kau akan kembali? Pesan WeChat ini berasal dari teman sekamarnya, Huang Haibao. Sen Yuan awalnya memberinya julukan, Huang, tetapi dia tidak menyukai nama itu karena terdengar seperti nama anjing, jadi dia meminta semua orang untuk memanggilnya Lao Huang saja. Sen Yuan merasa bahwa Lao Huang dan Huang memiliki kesamaan, tetapi karena pihak-pihak yang terlibat tidak keberatan, dia tentu saja tidak mengatakan apapun. Katakan saja jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Sen Yuan menjawab tanpa ragu-ragu. Bajingan ini biasanya memanggilku kakak ketiga, tapi karena kali ini dia memanggilku kakak Yuan, dia pasti menginginkan sesuatu dariku. Julukan, kakak ketiga, pernah diubah sekali. Awalnya, kedua teman sekamarnya memanggilnya Lao Sen, tetapi Sen Yuan merasa itu terdengar tidak tepat karena begitulah biasanya ia memanggil ayahnya. Jadi, karena ia yang termuda, ia mengubahnya menjadi kakak ketiga. Bawakan saya 2 porsi nasi goreng, 1 dengan 2 telur dan tambahan ham, dan yang lainnya tanpa ham dan daun bawang. Tidak, saya tidak akan membawanya. Sen Yuan menjawab dengan tegas, sambil menambahkan, kecuali jika kau memanggilku ayah. Huang tua biasanya sangat malas. Meskipun kantin berada tepat di lantai bawah, dan hanya butuh beberapa menit untuk turun dari lantai 5, dia tetap tidak mau turun. Kakak ketiga, kumohon lepaskan aku. Aku sudah cukup menderita hari ini. Ada apa? Ceritakan padaku agar aku bisa menghiburmu, jawab Sen Yuan. Sialan, kakak ketiga, kau benar-benar bajingan. Ceritanya panjang, akan kuceritakan semuanya saat kau kembali. Baiklah. Di sebelah gerbang utama sekolah,
terdapat sebuah gang tempat banyak pedagang makanan mendirikan kios di malam hari. Ada beberapa kios yang menjual mie goreng dan nasi goreng, serta jianbing guozi, krep Cina, mie dingin bakar, dan sate goreng. Shen Yuan pergi ke warung nasi goreng yang sering mereka bertiga kunjungi, memesan 2 porsi nasi goreng, dan membawanya kembali ke asrama. Begitu Shen Yuanyi membuka pintu asrama 503, Cao Sunjin adalah orang pertama yang menerkamnya, jelas sekali sangat lapar. Cao Sunjin berasal dari Liaoning Utara. Ia tinggi dan kuat, berpenampilan sederhana dan jujur, serta makannya banyak. Kenapa terburu-buru? Tidak ada yang akan mengambilnya darimu, kata Shen Yuan dengan kesal. Huang Haibao berasal dari Guangdong Timur. Ia kurus dan lemah, mengenakan kacamata dan duduk di kursi. Saat itu, ia tampak seperti terong layu, tanpa energi sama sekali. Cao tua, apa yang kau lakukan pada Huang tua? Ekspresi Huang tua seperti habis disodomi. Shen Yuan berpikir itu tidak masuk akal. Cao Sunjin adalah seorang pria heteroseksual. Huang Haibao mendongak menatap Shen Yuan, lalu ke Cao Sunjin yang menerkam mangsanya seperti harimau lapar, dengan ekspresi ragu-ragu. Aku mau mandi dulu. Shen Yuan memperkirakan bahwa dia perlu memikirkannya sejenak dan mungkin tidak akan bisa berbicara untuk sementara waktu. Cuaca hari ini panas, dan dia merasa lengket dan tidak nyaman. 10 menit kemudian, Shen Yuan selesai mandi dan keluar hanya mengenakan celana dalam. Bisakah kau memberitahuku sekarang? Cao Sunjin hampir selesai makan, bahkan menghabiskan porsi Huang Haibao, dan berkata sambil tersenyum sederhana, Pak Huang, haruskah Anda yang memberitahu saya atau saya yang memberitahu? Dasar bajingan Cao Sunjin, kau masih saja tertawa. Huang Haibao menatapnya tajam dan berkata dengan marah, sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan, ini hanya patah hati. Shen Yuan sedikit bingung. Dia dan Huang Haibao sudah lama menjadi teman sekamar, dan mereka bahkan belum pernah menjalin hubungan. Hubungan seperti apa ini? Jelaskan lebih spesifik, kata Shen Yuan, ingin mendengar lebih lanjut. Dewiku Fang Minhui pergi menonton film dengan bajingan Li Zanpeng hari ini. Kata Huang tua sambil menggertakkan giginya. Itu saja. Shen Yuan tiba-tiba merasa ingin tertawa. Dia tahu bahwa Lao Huang tergila-gila pada Fang Minhui, teman sekelasnya. Fang Minhui memandang rendah Lao Huang dan tidak pernah berurusan dengannya. Mereka bahkan belum pernah bertukar pesan lebih dari beberapa kata di WeChat. Lagi pula, Fang Minhui hanya akan menonton film dengan orang lain, mereka sebenarnya tidak berpacaran, jadi apa yang kau bicarakan, Lao Huang? Fang Minhui adalah gadis tercantik di kelas 2 jurusan perdagangan internasional, angkatan 2020. Untuk bisa menjadi gadis tercantik di kelas yang penuh dengan gadis-gadis cantik, terutama karena gadis-gadis di kelas mereka terkenal dengan kualitasnya yang tinggi, seseorang harus memiliki bakat yang sesungguhnya. Shen Yuan samar-samar ingat bahwa pada malam pelatihan militer 3 tahun lalu, instruktur terbawa suasana dan menyarankan agar mereka yang berbakat di kompi itu tampil dan menunjukkan kemampuan mereka. Awalnya, semua orang merasa agak canggung, karena mereka belum saling mengenal, dan itu terjadi di depan banyak orang. Para instruktur memanggil beberapa kali sebelum beberapa anak laki-laki keluar untuk bernyanyi. Li Zanpeng, dengan tasnya yang mencolok, bahkan berlari kembali ke asrama untuk mengambil gitar dan mulai bermain serta bernyanyi. Namun, nyanyiannya gagal menciptakan suasana apapun, dan Shen Yuan menganggapnya agak membosankan. Hingga Fang Minhui muncul. Dia melepas jaket pelatihan militernya dan melemparkannya ke udara, yang mendarat tepat di kepala Huang Haibao, mungkin membuatnya pusing karena asapnya. Kemungkinan besar sekitar waktu itulah Lao Huang mulai memiliki perasaan terhadap seseorang. Fang Minhui mengenakan tank top putih berpotongan rendah di bawah seragam latihan militernya, memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang putih di dada dan punggungnya, yang membuat para pria di perusahaan itu menatapnya. Saat musik dansa yang ceria dimainkan, Fang Minhui bergoyang mengikuti irama, pinggangnya yang lentur dan dadanya yang mengesankan terus-menerus merangsang indera para pria. Namun sebelum para pemuda di rombongan itu puas menikmati tarian tersebut, tarian itu tiba-tiba dihentikan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Anak-anak laki-laki dari kelompok sebelah berhenti berdiri tegak dan bersikeras menoleh untuk menonton Fang Minhui menari. Bahkan menendang pantatnya pun tidak berhasil. Para instruktur dari kelompok Shen Yuan tidak punya pilihan selain mengakhiri tarian tersebut lebih awal. Fang Minhui melakukan pembunuhan beruntun malam itu, dan menjadi buah bibir di seluruh kota. Saat itu, bukan hanya Huang Haibao, tetapi semua mahasiswa baru laki-laki angkatan 2020 mengingat tubuhnya yang sangat memikat itu. Di sisi lain, Shen Yuan juga merasa agak kasihan. Fang Minhui sudah melajang selama 3 tahun, dan sekarang dia malah menjalin hubungan dengan Li Zanpeng. Saudara ketiga, aku menganggapmu sebagai saudara, kenapa wajahmu terlihat seperti itu? Bab 7. Huang Haibao sedikit tidak senang. Di antara begitu banyak orang di kelas, mereka bertiga adalah yang paling dekat. Tidak masalah jika Lao Chao tidak berperasaan, tetapi Lao San malah mengolok-oloknya. Tidak, Lao Huang, mereka hanya akan menonton film, apakah benar-benar perlu Anda melakukan ini? Kamu tidak mengerti. Huang Haibao menghela napas panjang, karena Fang Minhui setuju untuk pergi menonton film, dia pasti bersedia menerima perasaan Li Zanpeng. Aku sama sekali tidak punya kesempatan dengannya. Kau tidak pernah punya kesempatan. Bahkan jika tidak ada Li Zanpeng ini, pasti akan ada Liu Zanpeng lain. Menurutku,
kau hanya berhalusinasi. Cao Sunjin memberikan pukulan telak lainnya. Namun, Shen Yuan selalu tidak menyukai Li Zanpeng. Pria ini selalu berlebihan dalam ucapan dan perbuatannya, dan dia bermuka dua. Pada hari pertama sekolah, Li Zanpeng mengendarai Honda Accord bekas ke sekolah untuk mendaftar, mencoba pamer. Secara tak terduga, mobil itu dikalahkan oleh BMW 4 series milik Shen Yuan. Biasanya, sangat terpuji jika mahasiswa mengendarai mobil sendiri ke kampus, tetapi BMW seri 4 milik Shen Yuan membuat Accord miliknya terlihat seperti badut. Saat itu, dia masih melontarkan komentar sarkastik di belakangnya. Bukankah Shen Yuan hanya mengandalkan uang keluarganya? Bagaimana mungkin dia bisa mengendarai seri 4 sendiri? Tidak seperti saya, meskipun orang tua saya berencana membelikan saya BMW, Mercedes-Benz, atau Audi, saya tidak menginginkannya. Saya akan menggunakan Accord bekas saja untuk transportasi. Kemudian, ketika Li Zanpeng mendengar bahwa keluarga Shen Yuan bangkrut, dia langsung saja memberikan pendapatnya. Saya sudah pernah mengatakannya sebelumnya, bisnis pariwisata tidak akan bertahan lama. Harus berupa industri yang benar-benar mapan. Baru ketika air surut kau tahu siapa yang berenang telanjang. Beberapa orang benar-benar gagal. Mereka tidak bisa menawarkan bantuan apapun setelah keluarga mereka bangkrut. Tentu saja, Li Zanpeng tidak akan berani mengatakan hal-hal ini di depan Shen Yuan. Shen Yuan memiliki tinggi 182 cm dan memiliki tingkah laku dan ucapan yang sembrono dan liar. Paling-paling, dia akan membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka. Huang Haibao dan Cao Sunjin juga sangat tidak senang dengan tindakan Li Zanpeng, jadi merekalah yang memberitahu Shen Yuan hal-hal ini. Meskipun Shen Yuan mengumpat beberapa kali, dia tidak terlalu memikirkannya. Ketika seseorang tidak menyukai Anda, mereka akan mencari-cari kesalahan dalam segala hal yang Anda lakukan. Kemudian, Li Zanpeng mengetahui bahwa teman sekamarnya, Huang Haibao dan Cao Sunjin, semakin dekat dengan Shen Yuan, sehingga ia dan seorang anak laki-laki lainnya mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke asrama lain. Kemudian, keluarga Shen Yuan menjual rumah mereka dan menyewa apartemen 2 kamar tidur yang mereka tempati sekarang. Baru setelah itu ia pindah dari rumah lamanya ke apartemen 503. Inilah mengapa hanya ada 3 orang di kamar 503. Brengsek. Huang Haibao meludah ke arah Cao Sunjin, aku mentraktirmu nasi goreng tadi, dan kau bahkan memakan porsiku. Muntahkan. Aku yang memenangkan ini, apa maksudmu kau mentraktirku? Cao tua bersendawa keras, bukan masalah besar. Kakak ketiga juga putus dengan pacarnya hari ini, tapi dia baik-baik saja. Sial, kalian semua tahu. Shen Yuan tidak menyangka bahwa insiden yang terjadi di gerbang sekolah siang itu akan menyebar begitu luas. Yang ketiga berbeda. Huang Haibao mendongak menatap Shen Yuan. Postur tubuhnya yang proporsional dan perutnya yang kencang memang wajar membuat para gadis menyukainya. Namun, ketika ia menatap tubuhnya yang kurus, Huang merasa semakin kecewa, setidaknya dia tidur dengan seorang mahasiswi senior, tapi bagaimana denganku? Pada saat itu, Cao Sunjin, yang tadinya tersenyum lebar, tiba-tiba terdiam. Selama 3 tahun kuliahnya, terutama di universitas seperti Universitas Studi Internasional yang dipenuhi wanita cantik, ia belum pernah menjalin hubungan atau tidur dengan seorang wanita. Terlalu memalukan untuk mengakuinya. Melihat raut wajah mereka yang sedih, Shen Yuan tak tega lagi untuk membuat mereka putus asa. Ia sebenarnya ingin mengatakan bahwa di awal semester, selain Zhou Wanting, Fang Minhui juga telah mengungkapkan perasaannya kepadanya. Shen Yuan masih ingat bahwa saat istirahat latihan militer, Fang Minhui akan membawakannya air, dan ketika mereka makan di kantin, dia akan duduk di meja di sebelahnya. Dia juga akan menghubunginya melalui WeChat di malam hari. Di satu sisi, penampilan dan tinggi badan Shen Yuan memang akan memberinya keuntungan di perguruan tinggi, tetapi yang lebih penting, dia tidak punya uang untuk dihambur-hamburkan. Namun, Zhou Wanting dengan cepat mematahkan gagasan ini. Dia akan datang ke kelas untuk mencari Shen Yuan setiap beberapa hari, dan perilakunya sangat akrab. Seolah-olah dia mengumumkan kepada semua orang bahwa dialah sugar daddy-nya, dan tidak ada orang lain yang boleh memikirkannya. Jadi, semua orang mengira mereka adalah pasangan. Shen Yuan pun terikat dengan Zhou Wanting. Selama 3 tahun kuliah, karena ia sengaja menonjolkan diri, tidak ada gadis lain yang berani mendekati Shen Yuan. Jika mengingat kembali sekarang, Zhou Wanting benar-benar hebat dalam hal itu. Dia benar-benar mengendalikan saya saat itu. Shen Yuan mengeluh dalam hati, ketika Huang Haibao, melihat semua orang terdiam, tidak bisa menahan diri lagi, hari ini adalah hari yang patut diingat. Aku dan Laosan sama-sama putus dengan pacar kami. Aku punya saran, ayo kita pergi ke warung makan pinggir jalan dan minum sampai mabuk. Aku yang traktir. Astaga. Cao Sunjin berdiri dan mengumpat, aku baru saja menghabiskan 2 porsi nasi goreng, kenapa kau tidak bilang begitu tadi? Siapa yang menyuruhmu makan bagianku? Balas Huang Haibao. Cao Sunjin mengumpat dan memaki, dasar bajingan Huang Haibao, aku sangat curiga kau sengaja membuatku makan 2 porsi nasi goreng itu. Kau tidak bisa berhemat seperti ini. Aku sebenarnya bukan orang seperti itu, lanjut Huang Tua membantah. Huang Tua dan Cao Tua adalah sepasang kekasih yang selalu bertengkar. Shen Yuan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka, jadi dia memberi nasihat, baiklah, pergilah lebih awal dan pulanglah lebih awal, kalau tidak asrama akan ditutup saat kalian pulang larut malam.
Para mahasiswa, yang terjebak dalam gejolak masa remaja, mengalami pasang surut gairah yang cepat. Setelah beberapa botol bir, Huang Haibao kembali menjadi dirinya yang penuh semangat. Sesampainya di asrama, dia masih berteriak-teriak dalam keadaan mabuk, wanita itu seperti pakaian, saudara laki-laki itu seperti anggota tubuh. Aku bisa hidup tanpa wanita, tapi aku tidak bisa hidup tanpa saudara laki-laki. Ada banyak mahasiswa internasional di jalan, dan mereka memandang Huang Haibao seolah-olah dia memiliki keterbatasan mental. Bahkan Shen Yuan dan Cao Sunjin merasa sangat canggung berdiri di sampingnya. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Cao Sunjin menyeret Shen Yuan dan Huang Haibao, yang masih setengah tertidur, keluar dari tempat tidur, dan mengatakan bahwa mereka harus sarapan bersama, dengan alasan bahwa asrama harus rapi dan bersih. Si Liao Bei sialan itu minum bir seperti air. Semalam, mereka bertiga menghabiskan 2 krat bir, dan dia menghabiskan 1 krat sendirian. Huang Haibao dan Shen Yuan bangkit sambil mengumpat dan memaki, dan terus mengajukan pertanyaan tentang keluarga Cao Sunjin sepanjang jalan. Sarapan di kantin mahasiswa internasional No. 1 cukup bervariasi. Selain menu dasar seperti susu kedelai, stik adonan goreng, dan bapau kukus, ada juga kue, sup mie, panekuk gurih, dan bahkan lumpia beras dari Guangdong Timur. Hei, lihat. Mereka bertiga memesan semangkuk mie kuah dan duduk di sudut kantin. Namun setelah hanya beberapa suapan, mata Cao Sunjin melebar seperti lonceng tembaga. Shen Yuan dan Huang Haibao tanpa sadar mengikuti pandangan Lao Chao dan terkejut mendapati Fang Minhui dan seorang gadis lain dari kelas mereka, Chen Ling, sedang membeli sarapan. Fang Minhui bertubuh tinggi, setidaknya 168 cm, dengan kulit cerah. Hari ini ia mengenakan celana pendek berwarna hijau muda, memperlihatkan kakinya yang panjang dan lurus. Dia mengenakan atasan putih tanpa tali yang memperlihatkan bagian perutnya, menutupi seluruh dadanya. Perut bagian bawahnya rata dan kencang, dan pinggangnya ramping, yang menunjukkan bahwa dia berolahraga secara teratur. Untungnya, dia mengenakan kemeja berwarna terang yang kebesaran di atas pakaiannya, yang menutupi sebagian kulitnya yang cerah. Jika tidak, semua pria di kafetaria akan menatapnya. Chen Ling, yang berdiri di sebelahnya, jelas hanya sebagai karakter pendukung. Dia mengenakan baju terusan dan rambutnya disanggul, dan hampir tidak bisa disebut imut. Huang tua, aku punya kabar baik. Shen Yuan mengalihkan pandangannya. Apa? Saat bertemu Fang Minhui lagi, Huang Haibao tidak terlalu antusias dan bahkan agak frustrasi. Meskipun Fang Minhui pergi menonton film dengan Li Zanpeng kemarin, mereka tidak menginap di hotel. Bagaimana kamu tahu? Seandainya dia memesan kamar hotel, dia tidak akan pulang sepagi ini, dan dia tidak akan sarapan di kantin. Bahkan jika dia sarapan di kantin, seharusnya dia bersama Li Zanpeng, bukan Chen Ling. Analisismu cukup masuk akal, saudara ketiga. Hati Huang Haibao bergejolak. Nyala api kecil yang telah padam sepertinya memiliki kecenderungan untuk menyala kembali. Kabar baik macam apa ini? Cao Sunjin berkata dengan geram, jika mereka terus seperti ini, hanya masalah waktu sebelum mereka berakhir di ranjang bersama. Sialan, bisakah kau diam sedikit? Petik 2. Shen Yuan juga tak berdaya menghadapi mereka berdua, dan tak bisa menahan diri untuk memutar matanya sambil terus mengamati para wanita cantik di kafetaria. Pada saat itu, Fang Minhui dan Chen Ling, setelah membeli susu kedelai dan bapau lalu duduk, juga menyadari kehadiran Shen Yuan dan kelompoknya. Tatapan Shen Yuan berkelana ke sana kemari, tetapi tanpa disadari kembali ke Fang Minhui, tepat ketika Fang Minhui sedang menatap Shen Yuan. Saat mata mereka bertemu, Shen Yuan dengan jelas melihat peringkat popularitas yang ditampilkan di atas kepala Fang Minhui. Afinitas Inang, 72. Bab 8. Minhui, kau sudah dengar. Shen Yuan dicampakkan oleh seniornya. Chen Ling merendahkan suaranya dan berkata kepada Fang Minhui. Hah? Kapan ini terjadi? Fang Minhui agak terkejut. Dalam ingatannya, mereka telah bersama selama 3 tahun. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba putus? Itu terjadi kemarin sore. Banyak orang di sekolah melihatnya. Saya mendengarnya dari orang lain. Shen Yuan dulunya adalah sopir departemen keempat dan berkencan dengan mahasiswi. Dia cukup terkenal di universitas. Semua orang tahu bahwa ada seorang anak orang kaya seperti dia. Kemarin di gerbang sekolah, Zhou Wanting melepaskan diri dari Shen Yuan dan masuk ke kursi penumpang mobil A7, sebuah pemandangan yang disaksikan oleh banyak orang. Chen Ling selalu suka bergosip, dan dia senang sekali mendengarkan gosip-gosip kampus seperti ini, terutama karena Shen Yuan sekelas dengan mereka. Jadi begitu. Fang Minhui mengangguk sambil berpikir. Dia dulu memiliki kesan yang baik tentang Shen Yuan. Dia tinggi dan tampan, dan senyumnya memiliki aura menggoda, yang sangat menarik bagi perempuan. Dia tidak hanya tampan, tetapi juga sangat kaya. Untuk bisa mengendarai BMW seri 4 ke sekolah, keluarganya pasti sangat kaya. Sayangnya, saat itu, Shen Yuan hanya menyimpan rasa hormatnya kepada seniornya. Shen Yuan jelas seorang boros. Dulu dia mengendarai mobil yang bagus ke sekolah, tapi sekarang keluarganya bangkrut. Tak heran kakak kelasnya meninggalkannya. Dia merasa terlalu tidak aman. Fang Minhui mengangguk, setuju dengan sudut pandang Chen Ling. Sekarang keluarga Shen Yuan bangkrut, dan seniornya tidak bodoh, dia pasti tidak akan tinggal bersamanya lagi.
Untunglah kau tidak menjalin hubungan dengannya waktu itu, kalau tidak kau akan benar-benar menyia-nyiakan 3 tahun masa mudamu. Chen Ling, sebagai sahabat terbaik Fang Minhui di Departemen Urusan Luar Negeri, juga tahu bahwa Fang Minhui pernah menyukai Shen Yuan di masa lalu. Fang Minhui mengerutkan bibir, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Faktanya, Shen Yuan selalu memiliki tempat di hatinya. Selama tahun pertama dan kedua kuliahnya, dia masih menyimpan secercah harapan, berharap Shen Yuan akan putus dengan seniornya suatu hari nanti, sehingga dia akan memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Namun, ketika hari itu benar-benar tiba, Fang Minhui tidak merasakan apapun. Dia bahkan merasa bahwa karena seniornya sudah meninggalkannya, mengapa dia masih harus memikirkannya. Ini menunjukkan bahwa selain tampan, dia sebenarnya tidak memiliki kelebihan lain. Alasan gadis senior itu tertarik padanya mungkin karena keluarganya kaya. Selain itu, kini ia tidak memiliki uang sepeser pun, dan konon ia telah menjual mobil dan rumahnya untuk melunasi utang-utangnya. Di sisi lain, Shen Yuan melihat peringkat popularitas yang ditampilkan di atas kepala Fang Minhui dan merasa sedikit bersemangat. Tingkat kesukaan konselor Li Xiao terhadapnya hanya 65, tetapi tingkat kesukaan Fang Minhui secara mengejutkan mencapai 72. Tampaknya gadis tercantik di kelas itu tidak pernah melepaskannya. Namun, sedetik kemudian, Shen Yuan terkejut, karena peringkat popularitasnya benar-benar berubah. Nilai 72 sebenarnya perlahan menurun, 717.069. Awalnya, Shen Yuan menduga bahwa dia masih mabuk dan penglihatannya kabur, tetapi setelah menggosok matanya, hasil pembacaannya terus menurun. Apa-apaan? Shen Yuan langsung merasa bingung. Jika skornya di bawah 60, Fang Minhui, NPC ini, tidak akan lagi bisa menghasilkan pendapatan untuknya. Kita tidak bisa lagi hanya duduk diam dan menunggu kematian. Shen Yuan berdiri. Meskipun dia tidak tahu mengapa perasaan Fang Minhui terhadapnya menurun begitu cepat, dia tahu bahwa jika dia membiarkan hal itu berlanjut, dia akan benar-benar kehilangan kesempatan ini. Kakak ketiga, apa yang sedang kau lakukan? Huang Haibao sedang menyeruput mie ketika dia menyadari Shen Yuan tiba-tiba berdiri. Cao Sunjin mendongak, sama bingungnya. Huang tua, izinkan saya bertanya ini, jika Fang Minhui dan saya menjalin hubungan, apakah Anda keberatan? Shen Yuan bertanya. Sebelum Huang Haibao sempat berbicara, Cao Sunjin menyela, kakak ketiga, ini bukan soal apakah kau keberatan atau tidak, kuncinya adalah kau tidak bisa memenangkan hati gadis tercantik di kelas saat ini. Apa kau benar-benar berpikir kau masih anak orang kaya yang mengendarai BMW seri 4? Cao Sunjin tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang orang. Shen Yuan terdiam sejenak, jadi dia hanya tidak menjelaskan dan terus menatap Huang Haibao. Huang Haibao berkata dengan tegas, aku tidak keberatan. Asalkan si cantik di kelas itu tidak bersama Li Zanpeng, aku tidak peduli dengan pria mana dia bersama. Oke, ini yang selama ini kutunggu. Shen Yuan selesai berbicara dan, tanpa basa-basi lagi, langsung berjalan ke arah Fang Minhui dan orang lainnya, menyapa mereka, selamat pagi. Fang Minhui dan Chen Ling sama-sama agak terkejut, karena mereka sebenarnya tidak saling mengenal dan hampir tidak pernah berkomunikasi. Di kelas mereka, anak laki-laki dan perempuan pada dasarnya tidak akur, apalagi membentuk beberapa kelompok kecil. Fang Minhui mulai mengobrol dengan Shen Yuan di WeChat 3 tahun lalu, dan sejak itu mereka jarang berkomunikasi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Fang Minhui bertanya dengan lembut. Meskipun dia tidak tahu mengapa Shen Yuan mencari mereka, dia tetap merasa harus menunjukkan kesopanan dasar. Apakah kamu ada waktu luang malam ini? Aku sudah memesan 2 tempat duduk di restoran Hoshisushi Kaiseki. Mau ikut denganku? Petik 2 titik tanda tanya petik 2. Fang Minhui terkejut. Shen Yuan mengajakku makan malam bersamanya. Hoshisushi Kaiseki. Restoran Jepang yang rata-rata pengeluaran per orangnya lebih dari 1000. Chen Ling juga sedikit bingung. Bukankah Shen Yuan baru saja putus dengan seniornya kemarin? Dan hari ini dia mengajak Hui makan malam. Dan ke restoran kelas atas seperti itu. Dia tahu tentang Hoshisushi Kaiseki. Dia sering melihat video ulasan restoran di Douyin dan Xiaohongshu. Itu adalah salah satu restoran Jepang paling mewah di Changsha. Selain itu, keluarga Shen Yuan bangkrut, jadi dari mana mereka akan mendapatkan uang untuk mentraktir Hui makan? Melihat Fang Minhui belum bereaksi, Shen Yuan menambahkan, setelah selesai makan, mari kita berbelanja di lantai 2 Mall IFC. Aku ingin memilih hadiah ulang tahun untuk adikku. Malam ini, Fang Minhui mendongak menatap Shen Yuan, dan ragu-ragu setelah menyadari apa yang telah terjadi, karena semua orang tahu apa yang terjadi di keluarga Shen Yuan. Keluargamu sedang dalam keadaan seperti itu, dan kamu masih ingin mengajakku ke restoran mewah seperti itu. Ya, tolong pertimbangkan dan berikan jawaban sebelum tengah hari jika memungkinkan. Shen Yuan tersenyum dan menunjuk ke ponselnya di atas meja, pokoknya, kamu sudah punya WeChatku. Fang Minhui mengangguk sambil berpikir. Kalau begitu, saya permisi dulu. Melihat sosok Shen Yuan menghilang di kejauhan, Chen Ling tak kuasa berbisik, ya ampun, Shen Yuan mentraktirmu makanan Jepang kelas atas. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah dia punya uang? Dahi. Fang Minhui kemudian menyadari keseriusan masalah tersebut dan memikirkannya dengan saksama, keluarga Shen Yuan bangkrut beberapa bulan yang lalu. Berbisnis selalu tentang menghasilkan uang suatu hari dan kehilangan uang di hari berikutnya.
Mungkin keluarganya sekarang sudah kembali makmur. Mungkin saja, kalau tidak, aku tidak akan mengajakmu ke restoran semahal itu. Harganya setidaknya 1.000 per orang, yang hampir sama dengan biaya hidupku setiap bulan. Chen Ling menghela napas penuh emosi, mereka benar-benar sangat kaya. Terkadang perbedaan antara manusia bahkan lebih besar daripada perbedaan antara babi dan manusia. Bagaimana dengan Li Zanpeng? Bukankah kamu baru saja menonton film dengannya kemarin? Chen Ling menoleh ke arah Hui Hui di sampingnya. Lagi pula, kemarin dia baru saja menonton film dengan seorang laki-laki, dan hari ini dia pergi makan makanan Jepang dengan laki-laki lain dari kelasnya. Apakah ini pantas? Gosip dalam diri Chen Ling mulai berkobar, tapi drama cinta segitiga ini benar-benar seru. Dan fakta bahwa ketiganya berada di kelas yang sama sebenarnya cukup menarik. Min Hui, apakah itu Shen Yuan tadi? Apa yang dia inginkan darimu? Tepat saat itu, sebuah suara tidak menyenangkan terdengar dari tidak jauh. Fang Minhui dan Chen Ling menoleh bersamaan dan melihat bahwa itu adalah Li Zanpeng. Dia bertanya padaku kelas apa saja yang aku ikuti hari ini. Fang Minhui dengan canggung merapikan rambutnya dari dahi dan mengarang alasan yang asal-asalan. Li Zanpeng mengerutkan kening, bukankah ada jadwal kelas di grup ini? Pertanyaan macam apa yang dia ajukan? Bab 9. Minhui, apakah dia mencoba memulai percakapan denganmu dengan kedok bertanya tentang mata kuliah ini? Aku sudah dengar semuanya. Dia diputusin seniornya kemarin sore. Dia pasti ketahuan menggoda wanita lain. Kalian sebaiknya menjauhinya. Li Zanpeng duduk di sebelah Fang Minhui dan mengeluh. Fang Minhui sedikit mengerutkan kening, ada sedikit rasa tidak senang dalam ekspresinya. Li Zanpeng tidak memperhatikan ekspresi Fang Minhui. Sambil menatap ke arah Shen Yuan, dia berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, aku juga mendengar bahwa dia menolak untuk melamar beasiswa. Keluarganya sudah dalam keadaan seperti ini, mengapa dia bersikap sok? Orang seperti ini sama sekali tidak tahu bagaimana cara berbagi beban dengan keluarganya. Setelah Li Zanpeng selesai berbicara, dia menyadari bahwa tidak ada yang menanggapinya. Dia kemudian berbalik dan memperhatikan bahwa ekspresi Fang Minhui agak aneh. Dia tertawa canggung dan mengganti topik pembicaraan, berkata, "Hei, kalian sudah mulai makan. Bukankah aku sudah bilang akan mentraktir sarapan?" Chen Ling tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Mereka sudah sepakat bertemu di kantin pukul 8, tapi dia baru turun pukul 8.10. Serius, sarapan hanya berharga beberapa dolar saja. Dia mendengar semuanya dari Minhui kemarin. Tiket film untuk jam 7.30 tadi malam berarti mereka bisa makan di luar dulu lalu menonton film. Li Zanpeng mengatakan dia perlu kembali ke asramanya untuk berganti pakaian, dan dia baru turun pukul 6.30. Kemudian dia dengan munafik mengatakan bahwa dia hanya akan makan di kantin hari ini dan makan di luar lain kali. Tak heran Minhui langsung kembali setelah menonton film tadi malam. Orang seperti ini sangat pelit meskipun jelas-jelas mereka kaya. Lihat Shen Yuan, dia pergi ke restoran Jepang kelas atas, satu kali makan di sana lebih berharga daripada 20 tiket bioskop untukmu. Dia bahkan tidak mampu mentraktir seseorang makan, namun dia mencoba mendekati perempuan seperti orang lain. Fang Minhui juga sedikit tidak senang. Dia mengira Li Zanpeng berasal dari keluarga kaya dan akan sangat murah hati. Namun pada kencan pertama mereka kemarin, Li Zanpeng justru mengajaknya makan di kantin. Masalahnya adalah, jika Anda ingin pelit, Anda harus berpura-pura sangat murah hati. Sementara itu, Shen Yuan kembali ke mejanya, berniat untuk menghabiskan sisa setengah mangkuk mie. Huang Haibao tak kuasa menahan diri untuk tidak mencondongkan badan dan berbisik, "Kakak ketiga, bagaimana kabarmu?" Shen Yuan menggelengkan kepalanya, "Aku belum setuju. Aku sudah tahu." Cao Sunjin berkata dengan nada datar, "Kakak ketiga tidak sama seperti dulu, dan Fang Minhui juga tidak sama seperti dulu. Kakak ketiga, melihat kamu juga tidak bisa mengatasinya, aku justru merasa jauh lebih lega." Huang Haibao menepuk bahu Shen Yuan. "Sialan kau, bajingan, kau baru saja mendukungku." Meskipun Shen Yuan mengumpat, dia tetap cukup percaya diri. Hoshi Sushi adalah restoran terkenal yang sering dipromosikan secara online, dan banyak selebriti juga telah mengunjunginya. Sebagian besar perempuan akan sulit menolak makanan Jepang kelas atas seperti ini. Saat memasuki tahun ketiga Junior Year, jadwal saya tidak sepadat saat tahun pertama dan kedua Freshman and Sophomore Year. Hari ini Kamis, dan saya punya satu kelas di pagi hari dan satu di sore hari. Waktu pelajaran selalu membosankan. Setelah absensi, Shen Yuan berbaring di atas meja dan tertidur. Baru menjelang waktu makan siang dia mengirim pesan WeChat kepada Fang Minhui. "Sampai jumpa malam ini pukul 6.30. Lokasi Hoshi Sushi juga disertakan." Fang Minhui sedang berkonsentrasi mendengarkan ceramah ketika dia merasakan ponselnya bergetar. Dia membukanya dan melihat bahwa itu adalah WeChat milik Shen Yuan. Dia menoleh dan melirik Shen Yuan yang duduk di barisan paling belakang, sambil berpikir dalam hati bahwa dia bahkan belum menyetujuinya, tetapi Shen Yuan sudah diam-diam menyetujuinya. Dia sedikit ragu. Apakah akan terlihat terlalu sembrono jika diajak kencan oleh seorang pria dengan begitu mudahnya di kencan pertama mereka? Lagi pula, Li Zanpeng telah mengajaknya berkencan beberapa kali sebelum akhirnya dia setuju dengan enggan. Di sisi lain, sangat jarang memiliki kesempatan untuk mengunjungi restoran Jepang kelas atas seperti itu. Fang Minhui langsung merasa bimbang. "Chen Ling,
yang duduk di sebelahnya, juga melihat Wei Xin dan menyenggol pinggangnya yang lembut dengan sikunya, berbisik, Hoshisushi, kenapa tidak pergi saja? Lagi pula ini hanya makan. Fang Minhui menyisir rambutnya dari dahi dan memikirkannya dengan saksama. Kata-kata sahabatnya masuk akal. Lagi pula, itu hanya makan bersama, dan Shen Yuan sepertinya tidak berniat mengejarnya. Dia mengangkat teleponnya, membalas dengan emoji, oke, dan menambahkan sebuah kalimat, kalau begitu, ajak aku juga, aku akan menunggumu di gerbang sekolah jam 6. Shen Yuan baru saja mengirim pesan itu lalu kembali tidur. Dia tidak melihat pesan WeChat dari Fang Minhui sampai dia mengantre makan siang di kantin pada siang hari. Ikan itu akhirnya memakan umpan. Shen Yuan terkekeh dan bergumam sesuatu pada dirinya sendiri. Huang Haibao, yang berdiri di belakangnya, bertanya dengan bingung, umpan macam apa yang kau gunakan? Tidak ada apa-apa. Shen Yuan tersenyum tipis. Dia belum ingin memberitahu Lao Huang tentang hal ini. Lao Huang secara emosional rapuh dan tidak akan sanggup menerima pukulan seperti itu. Pada pukul 17.50, Shen Yuan muncul di gerbang sekolah. Dia juga telah memesan tumpangan Didi sebelumnya, dan aplikasi tersebut menunjukkan bahwa dia diperkirakan akan tiba di titik keberangkatan penumpang pada pukul 18. Tepat pukul 6, Fang Minhui tiba dengan anggun. Untuk kencan malam itu, dia telah berganti pakaian khusus menjadi busana feminin, mengenakan rok panjang ketat berwarna krem dan sweater ketat berwarna terang. Dibandingkan dengan penampilannya yang berani dan seksi di pagi hari, kini ia tampak lebih anggun, namun busana ini tetap menonjolkan sosoknya yang memesona. Terutama rasio pinggang pinggulnya, itu luar biasa. Shen Yuan agak teralihkan perhatiannya oleh penampilannya. Dia benar-benar telah belajar menari. Sosoknya memang sempurna. Tepat saat itu, mobil Didi tiba, dan Shen Yuan melambaikan tangan kepadanya, masuklah. Fang Minhui sedikit tersipu dan mengikutinya ke barisan belakang. Sebenarnya, diam-diam dia menantikannya, tetapi juga sedikit gugup. Ini sebagian karena ini kencan pertamanya dengan Shen Yuan, dan sebagian lagi karena ini pertama kalinya dia makan di restoran kelas atas seperti itu. Hoshisushi sebenarnya tidak terlalu besar, dan dekorasinya tidak mewah. Sekilas, Anda mungkin mengira ini adalah restoran sushi biasa. Shen Yuan memimpin Fang Minhui keluar dari Didi, layanan ojek online, dan berjalan menyusuri jalanan dan gang selama 10 menit sebelum tiba di toko. Saat saya mendekati pintu, seorang pelayan wanita berkimono menyambut saya dengan ramah, halo, apakah Anda sudah memesan tempat? Ya, 4 digit terakhirnya adalah 4115. Halo Tuan Shen, silakan lewat sini. Pelayan itu memberi isyarat agar keduanya mengikutinya. Shen Yuan sebenarnya pelanggan tetap di sini. Dia sering mengajak Zhou Wanting makan di sini, dan kadang-kadang dia juga mengajak Lao Huang dan Lao Chao untuk menambah cita rasa makanan mereka. Dia bahkan menjadi anggota di sini. Tempat ini beroperasi dengan sistem reservasi, dan hanya sejumlah tamu terbatas yang diundang setiap malam. Reservasi umumnya diperlukan 3-5 hari sebelumnya. Namun, anggota seperti Shen Yuan dapat diakomodasi secara khusus jika mereka memiliki kebutuhan tertentu. Tuan Shen, silakan duduk. Setelah memasuki ruangan pribadi yang nyaman, pelayan dengan penuh perhatian meletakkan bantal untuk mereka berdua dan kemudian memberikan iPad kepada Shen Yuan dari atas meja. Apakah Anda ingin memesan sesuatu, atau Anda ingin saya merekomendasikan beberapa hidangan? Anda bisa memberi saya rekomendasi. Sudah lama sekali saya tidak ke sini, dan saya tidak tahu apakah menu Anda telah berubah baru-baru ini. Oke, selain sashimi andalan kami, baru-baru ini kami menambahkan foie gras belut segar dari Kukiban, serta nasi goreng daging wagyu. Apakah Anda ingin mencobanya? Oke, itu sudah cukup untuk kita berdua. Dan satu orang lagi bisa memesan semangkuk sup seafood Matsutake. Oke. Pelayan itu melipat tangannya dan dengan hormat mundur dari pintu, dengan penuh pertimbangan menutup pintu untuk mereka. Pelayanan di sini benar-benar luar biasa. Fang Minhui berkomentar bahwa, seperti yang diharapkan dari restoran Jepang di mana biaya rata-rata per orang melebihi 1.000 yuan, restoran ini memberikan perasaan seperti berada di rumah sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia makan di restoran seperti ini, dan dia benar-benar telah memperluas wawasannya hari ini. Pelayanannya bagus, dan makanannya sangat lezat. Dulu saya sering datang ke sini. Shen Yuan mengatakan ini, tetapi sebenarnya dia tidak begitu yakin. Karena restoran ini bergaya Jepang, tidak ada kursi di ruang-ruang pribadi. Anda hanya bisa duduk bersila atau berlutut untuk makan. Saya tidak tahu mengapa orang suka makan seperti ini. Shen Yuan biasanya suka duduk di depan konter saat datang ke sini, memperhatikan koki memasak sambil makan. Dia tidak akan memesan kamar pribadi jika dia tidak ingin menciptakan suasana yang lebih intim. Shen Yuan duduk bersila dan menunjuk ke bantal lain di sebelahnya, duduklah. Karena mengenakan rok panjang, Fang Minhui tidak bisa duduk bersila, jadi dia dengan lembut mengangkat ujung roknya dan perlahan berlutut. Dari sudut pandang Shen Yuan, dia bisa melihat bokong Fang Minhui sepenuhnya, dan posenya benar-benar menggoda. Tenggorokan Shen Yuan bergerak tanpa sadar. Sejujurnya, sudah 2 bulan sejak terakhir kali dia bermain poker. Saat itu dia masih bersama Zhou Wanting. Setiap pria memiliki kebutuhan fisiologis, terutama pria muda yang bugar seperti dia. Namun, waktunya belum tepat, jadi kita harus tetap tenang dan sabar. Bab 10.
Perangkat teh dan daun teh terhampar di atas meja makan, dan Shen Yuan memutuskan untuk menyeduh teh untuk mengalihkan perhatiannya. Shen Yuan, kenapa kau tiba-tiba memutuskan untuk mengundangku makan malam? Fang Minhui meletakkan tangannya di paha dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertanyaan yang sangat ia pedulikan, dan ia telah memikirkannya sebelum datang ke sini. Aku sudah lama ingin mengundangmu makan malam, tapi aku belum sempat. Shen Yuan memberikan jawaban yang tidak relevan, tetapi dia tidak punya pilihan. Bisakah dia mengatakan padanya bahwa dia melakukannya untuk mendapatkan uang kembali dari sistem? Oh, Fang Minhui menjawab dengan acuh tak acuh, jelas tidak puas dengan jawaban tersebut. Shen Yuan memahami maksud Fang Minhui, terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, selama pelatihan militer, kau sering membelikanku air dan minuman, bahkan kau mengobrol denganku di WeChat pada malam hari. Sebenarnya, aku menyimpan semua itu dalam hatiku, tetapi belum menemukan kesempatan untuk berterima kasih padamu. Kamu masih ingat? Mata Fang Minhui langsung berbinar. Dia berpikir bahwa setelah 3 tahun, Shen Yuan sudah lama melupakannya. Bagaimana mungkin aku lupa? Kata Shen Yuan dengan percaya diri. Wajah cantik Fang Minhui sedikit memerah. Di bawah cahaya kuning pucat, menatap profil Shen Yuan yang tegas, ia merasakan kehangatan di hatinya, dan tubuhnya tanpa sadar sedikit condong ke arah Shen Yuan. Shen Yuan sedang membuat teh ketika dia menoleh ke belakang dengan santai. Astaga, siapa yang sanggup menahan ini? Fang Minhui sudah berlutut di tanah, dan sekarang, dengan tangan menopang pahanya, payudaranya yang penuh tampak semakin menonjol. Shen Yuan menoleh, menarik napas dalam-dalam lagi, dan berpikir, tenang, aku perlu menenangkan diri. Untungnya, hidangan disajikan satu demi satu, dan keduanya tertarik pada makanan lezat di atas meja. Setengah jam kemudian, Fang Minhui, yang sudah setengah kenyang, meletakkan sumpitnya, berdiri, dan mengatakan dia akan pergi ke kamar mandi. Shen Yuan juga sudah selesai makan dan hendak pergi ke meja resepsionis untuk membayar tagihan. Tuan Shen, total tagihannya adalah 2.920. Karena Anda adalah anggota toko kami, Anda hanya perlu membayar 2.774 setelah diskon. Pelayan yang berpenampilan manis itu menyerahkan struk pembayaran dengan kedua tangan, sambil menunjuk kode pembayaran yang ada di meja. Shen Yuan mengeluarkan ponselnya dan memindai kode untuk membayar, seperti biasa. Fang Minhui keluar dari kamar mandi saat itu dan kebetulan melihat pemandangan ini, dan tanpa sadar ia mendecakkan lidah. Sebelum datang, dia sudah agak siap bahwa makanannya akan menghabiskan biaya setidaknya 2.000 yuan, tetapi ketika dia melihat Shen Yuan dengan santai menghabiskan 2.774 yuan, dia masih cukup terkejut. Perlu diingat bahwa biaya hidup bulanannya hanya sedikit di atas 2.000 yuan, namun ia menghabiskan jumlah tersebut untuk sekali makan. Sungguh menyenangkan menjadi kaya. Melihat hal itu, dia menjadi semakin kesal dengan Li Zanpeng, yang telah mengajaknya menonton film kemarin. Orang macam apa itu? Bukannya mereka tidak punya uang, tapi mereka sangat pelit. Ayo pergi, ingat untuk membawa tasmu. Setelah Shen Yuan selesai membayar tagihan, dia melihat Fang Minhui dan dengan ramah mengingatkannya. Oke, tentu. Fang Minhui mengangguk puas. Menggigit. Shen Yuan menerima notifikasi di ponselnya dan membukanya untuk melihat isinya. China Construction Bank nomor kartu Anda yang berakhiran 0098 menerima 8.322 yuan pada tanggal 11 Mei pukul 19.10, dan saldo saat ini adalah 125.778. Wow, Shen Yuan sangat gembira. Benar saja, dia harus mengajak gadis itu makan makanan mewah. Kali ini, dia memperoleh keuntungan bersih lebih dari 5.000 yuan. Namun, tak lama setelah pesan ini muncul, pemberitahuan pembayaran lain pun tiba. China Construction Bank nomor kartu Anda yang berakhiran 0098 menerima 5.578 yuan pada tanggal 11 Mei pukul 19.10, dan saldo saat ini adalah 131.356. Masih ada satu pengeluaran lagi. Tugas terbatas waktu, lakukan pembelian untuk seseorang dari lawan jenis yang memiliki peringkat kesukaan Anda di atas 60, dan raih simpati mereka. Imbalan tugas, semua biaya yang dikeluarkan untuk anggota lawan jenis akan dikembalikan kepada penyelenggara sebanyak 3 kali lipat dari jumlah semula. Untuk setiap peningkatan 3 poin dalam kesukaan lawan jenis, pengembalian akan dilipat gandakan. Panel teknologi muncul kembali di hadapannya. Melihat bagian kedua dari hadiah misi, Shen Yuan berpikir bahwa tingkat kesukaan Fang Minhui terhadapnya telah meningkat 3 poin, sehingga ia menerima tambahan cashback ganda. Mendapatkan 10.000 yuan dari sekali makan. Itu tawaran yang bagus. Tampaknya Fang Minhui, orang yang hanya mengandalkan alat, benar-benar perlu dikembangkan dengan baik. Fang Minhui sudah mengambil tasnya dari ruang pribadi dan keluar. Benar saja, Shen Yuan menyadari bahwa tingkat popularitasnya telah meningkat. Afinitas inang, 76. Ayo pergi. Fang Minhui berkata dengan manis bahwa setelah makan, ia merasa Shen Yuan tampak lebih enak dipandang. Mungkin inilah kekuatan uang. Ya, kami masih perlu pergi ke IFC untuk memilih hadiah untuk adikku. Shen Yuan membawa Fang Minhui keluar dari Sing Sushi. Karena mereka sudah keluar, tentu saja mereka ingin memaksimalkan keuntungan mereka. Saat itu jam sibuk, jadi lalu lintas agak padat. Shen Yuan memperkirakan Didi akan membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai, jadi dia langsung memberhentikan taksi di jalan.
Ketika mereka tiba di IFC, Shen Yuan hendak mengeluarkan ponselnya untuk membayar, tetapi Fang Minhui membuka tasnya dan berkata, aku yang bayar, aku bawa uang tunai. Dia memiliki motif tersembunyi sendiri. Shen Yuan baru saja mentraktirnya makan malam Jepang yang mahal, dan dia merasa dia juga harus berinisiatif untuk berbagi biaya lainnya. Ongkos taksi tidak mahal, hanya sekitar 30 yuan. Yang terpenting adalah meninggalkan kesan yang baik pada Shen Yuan, dan kebetulan dia membawa uang tunai. Shen Yuan tidak keberatan. Karena Fang Minhui bersedia memberikannya kepadanya, dia hanya menuruti keinginannya. Sementara itu, gerbang di pintu masuk tempat parkir bawah tanah yang tidak jauh dari situ tampaknya mengalami kerusakan, menyebabkan antrean panjang terbentuk. Sebuah Audi A7 hitam tak kuasa membunyikan klakson untuk mendesak mobil di depannya agar mempercepat laju. Ini sangat padat. Ho Jun, yang duduk di kursi pengemudi, berkata dengan tidak sabar. Dia kesal sebagian karena kemacetan lalu lintas dan sebagian lagi karena wanita di sebelahnya terus-menerus datang ke IFC untuk berbelanja. Kita tunggu saja, toh tidak perlu terburu-buru. Zhou Wanting duduk di samping, matanya penuh antisipasi. Ia merasa sudah lama tidak membeli tas, dan sekarang akhirnya ia bisa melihat-lihat tas Prada dan LV. Saya ada rapat daring pukul 10 malam, jadi saya tidak punya banyak waktu untuk berbincang lama dengan Anda. Ho Jun berkata dengan tenang. Dia sudah mulai meletakkan dasar untuk dirinya sendiri. Dia pernah ke IFC Mall sebelumnya. Lantai pertama dan kedua penuh dengan butik mewah, dan sebuah tas di sana harganya setidaknya 10.000 hingga 20.000 yuan, yang sangat mahal. Dia adalah direktur pemasaran di sebuah perusahaan asing, dengan penghasilan yang baik, menerima gaji tahunan sebesar 4 hingga 500.000. Tapi dia tidak bisa terus datang setiap saat. Lagi pula, dia hanya berniat bersenang-senang dengan Zhou Wanting dan tidak ingin menghabiskan terlalu banyak uang untuk wanita ini. Anda sudah datang sejauh ini, jadi tunjukkan saya tempat-tempat lain sedikit lagi. Zhou Wanting menoleh ke samping dan berskadeling ke lengan Ho Jun, bertingkah genit. Meskipun Ho Jun baru saja membelikan tas LV untuknya bulan lalu, Prada baru-baru ini merilis tas tangan baru yang sangat disukainya dari segi gaya dan penampilan. Ho Jun sudah berjanji akan datang kemarin, tapi si brengsek Shen Yuan itu malah mengatakan omong kosong kemarin. Zhou Wanting menghabiskan waktu lama membujuk Ho Jun tadi malam sebelum akhirnya berhasil membuatnya bahagia. Kita lihat saja nanti. Melihat Zhou Wanting menggunakan trik yang sama lagi, Ho Jun tak berdaya. Sikap genit seorang wanita memang sangat berbahaya. Sembari menunggu, Ho Jun melirik keluar jendela dan melihat wajah yang familiar, pria yang telah mengacaukan pikirannya kemarin. Hei, Wanting, apa yang dilakukan anak itu di sini? Ho Jun agak terkejut melihat Shen Yuan keluar dari kursi belakang taksi, tetapi kemudian dia menyadari bahwa seorang gadis juga keluar dari mobil. Matanya langsung membelalak. Gadis itu memiliki sosok dan penampilan yang menakjubkan, terutama dadanya yang penuh, yang sangat menarik perhatian. Siapakah dia? Zhou Wanting menjawab dengan santai, dan tanpa sadar mengikuti tatapan Ho Jun. Shen Yuan. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Siapakah gadis di sebelahnya? Zhou Wanting terdiam sejenak. Mantan pacarnya baru saja putus dengannya kemarin, dan hari ini dia sudah pergi berbelanja dengan pacar baru. Intinya adalah gadis itu tampaknya memiliki bentuk tubuh yang lebih bagus daripada saya. Bersambung.